Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin, orang paling ganteng kata emaknya. Pada kesempatan kali ini, Mimin kembali merekap sebuah alur drama Cina yang mengisahkan tentang seorang anak ketua mafia yang dikenal sebagai anak yang nakal dan suka mencuri ketimun. Mendadak menjadi seorang super jenius dan berbakat dalam segala hal, sehingga kemampuannya ini dapat mengguncang dunia. Bagaimana kisahnya? Inilah dia. Cerita akan berfokus kepada seorang pemuda bernama Lo Chen, yang mana Lo Chen ini sedang dirawat di sebuah rumah sakit karena keadaannya yang sedang sekarat. Si ayah yang merupakan ketua mafia pun langsung memerintahkan dokter paling terkenal di dunia untuk mengobati anaknya. Namun karena luka yang diderita oleh Lo Chen cukup parah sehingga membuat dokter terkenal ini pun hampir menyerah. Kemudian pada saat akan sakaratul maut, Lo Chen ditemui oleh seorang gadis cantik bernama Lucy yang merupakan wujud dari sebuah sistem ajaib. Di sini Lucy menjelaskan bahwa dia akan membantu Lo Chen hidup kembali, namun ada syarat yang harus Lo Chen lakukan, yaitu ketika dia hidup nanti dia harus membaca minimal 1 buku dalam 1 hari, serta mengajarkan dan menyalurkan kemampuan yang ia miliki kepada orang lain. Lo Chen yang merupakan seorang anak nakal dan tidak suka belajar pun langsung menolak syarat tersebut. Tapi Lucy memperingatkan jika saat ini Lo Chen menolak, maka artinya Lo Chen sudah siap dikirim ke alam baka. Mendengar dirinya akan mati, Lo Chen pun menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Lucy. Lalu tiba-tiba pada saat keluarga Lo Chen bersedih karena anak mereka satu-satunya telah meninggal, dikejutkan oleh Lo Chen yang kembali hidup. 好的，您的新手任务是，而且看完一个学科的书就会。我的儿啊！不懂，搞病！你别笑了，弟弟都没死，哈哈哈哈！妈，我好了，优秀毕业生。哎，崔院长，你给我回来！ Lucy kembali memperingatkan Lo Chen untuk segera membaca sebuah buku agar umurnya kembali bertambah karena saat ini umur Lo Chen hanya bertahan selama 24 jam. Meskipun Lo Chen tidak suka belajar, namun dengan bantuan sistem ajaib, dia dapat dengan mudah mempelajari setiap buku yang dia baca dengan begitu cepat. Keesokan harinya, nampak semua murid di sekolah begitu terkejut karena Lo Chen yang terkenal nakal dan suka membuat onar kini tiba-tiba datang ke sekolah. Mereka yang tidak ingin berurusan dengannya pun langsung memilih pergi menghindar. Lalu tak lama datanglah seorang gadis cantik bernama Bai Er. Kita panggil saja Nona Bai. Nona Bai ini begitu kesal karena Lo Chen masih saja datang ke sekolah untuk mendekatinya. Rupanya Lo Chen dijodohkan dengan Nona Bai oleh keluarga mereka. Tapi si Nona tidak menyukai Lo Chen sebab terkenal nakal dan suka membuat onar. Terlebih lagi ayah Lo Chen adalah ketua mafia yang terkenal kejam. 我为什么要回你？让开，别耽误我看书。陆晨，昨天为什么不回我消息？是。 Kemudian pada saat jam belajar akan segera dimulai, kita diperlihatkan dengan keadaan kelas yang begitu heboh dan berisik karena kelas tersebut merupakan kelas yang isinya para murid nakal. Lalu datanglah seorang ibu guru cantik. Melihatnya, salah seorang murid langsung menggodanya. Guru cantik ini begitu emosi, namun karena saat ini dia sedang melakukan penyamaran sehingga dengan mengepalkan tangannya dia harus bersabar. Sementara itu dia dikejutkan bahwa di kelas yang terkenal isinya para murid nakal itu hanya Lo Chen sendirilah yang sedang belajar. Sementara murid yang lain ribut dan gaduh seisi kelas. 熊的儿子陆晨身上打开突破口，找到他们一家的。我是来无，不能暴露身份。刘老师，你三围多少呀？够了，给我安静！变态！ 可我的身份是柔弱女教师。 Kemudian pada saat akan pulang, si ibu guru cantik melihat salah seorang muridnya lagi diganggu oleh beberapa orang preman. Dia kasihan dan berniat ingin menolongnya. Namun tanpa diduga, Lo Chen muncul di sana. Sang guru yang curiga Lo Chen adalah komplotan dari para preman itu langsung merekam momen tersebut. Tapi dia dibuat terkejut tidak menyangka bahwa dugaannya salah. Lo Chen malah menolong gadis cantik itu.
Sang guru ini menyadari bahwa semua informasi yang dia dapatkan tentang Lo Chen sebelumnya sepertinya salah dan memerlukan penyelidikan kembali. Di sini ibu guru menemui murid cantiknya yang bernama Lia ini. Ia menawarkan Lia agar ikut lomba matematika, yang mana jika berhasil menjadi juara maka akan mendapatkan hadiah uang tunai. Tentu saja Lia yang memerlukan uang pun menerima tawaran gurunya tersebut. Sementara Lo Chen yang mendengarnya sangat tertarik dan ingin ikut lomba matematika itu juga, karena dengan begitu peluangnya untuk menambah umurnya akan semakin besar. Keesokan harinya Lo Chen dan Lia pergi ke gedung serbaguna untuk mengikuti lomba matematika. Namun dihentikan oleh Nona Bai. Nona Bai ini mengira Lo Chen sedang mengikutinya. Tentu saja Lo Chen hanya cuek dan mengabaikannya. Kemudian pada saat acara lomba dimulai, Lo Chen menjawab soal yang disiapkan oleh ibu guru. Namun meskipun jawaban Lo Chen benar, semua orang tidak percaya bahwa Lo Chen yang menghitungnya. Semua orang menganggap bahwa Lo Chen berbuat curang. Terlebih lagi, Lo Chen terkenal adalah murid yang bodoh. Untuk menghindari keributan itu, ibu guru lantas mengundang salah seorang ahli matematika untuk hadir di sana yang bernama Prof. Samsul. Di sini Prof. Samsul memberikan soal dan meminta semua peserta untuk menjawabnya. Nampak para peserta begitu kesulitan menghitungnya, tapi berbeda dengan Lo Chen yang menghitungnya dengan begitu cepat. Bahkan Prof. Samsul dibuat melongo karena jawaban Lo Chen sangat benar dan rumusnya sangatlah sempurna, sehingga dapat dipastikan Lo Chen adalah seorang jenius matematika. Ibu guru tidak menyangka bahwa Lo Chen adalah seorang jenius matematika. Dia nampak kesal karena sekali lagi informasi tentang Lo Chen yang sebelumnya dia dapatkan tidak sesuai dengan kenyataannya. 91号团队，我们是冠军，陆晨，你太厉害了！数学天才，情报科的人都该下岗。 Setelah berhasil menjadi seorang jenius matematika, kini Lo Chen berencana untuk menjadi seorang penemu, yang mana saat ini dia menciptakan sebuah mesin fotokopi. Dia pun langsung memposting makalah yang berisi rancangan pembuatan mesin fotokopi tersebut ke internet. Namun tanpa diduga, makalah yang berisi rancangan mesin fotokopi milik Lo Chen ditemukan oleh seorang ilmuwan yang sudah lama melakukan penelitian untuk menciptakan mesin fotokopi. Ia pun langsung tertarik dan ingin mengetahui informasi lebih jelas tentang orang yang memposting makalah tersebut. Setelah mengetahui informasi tentang pemilik makalah mesin fotokopinya, para peneliti ini langsung pergi untuk menemuinya. Namun sesampainya di lokasi, ketua peneliti dikejutkan bahwa orang yang menciptakan mesin fotokopi itu adalah Lo Chen, yaitu orang yang pernah ia remehkan. Ketua peneliti ini pun merasa malu akan perbuatannya terhadap Lo Chen sebelumnya. 叔叔一定不会亏待你的。可惜，教授，怎么样？听起来不，留在你手里起不了作用。 Singkat waktu, setelah berhasil menjadi seorang penemu mesin fotokopi, ambisi Lo Chen untuk terkenal tidak berhenti di situ saja. Karena sebelumnya Lo Chen telah mempelajari buku tentang kesehatan, ia pun berencana untuk mendirikan sebuah tempat pengobatan tradisional untuk membantu banyak orang. Dan benar saja, setelah tempat pengobatan Lo Chen dibuka, banyak orang berobat di sana. Karena selain kemampuan Lo Chen yang dapat menyembuhkan penyakit begitu hebat, dia juga memberikan biaya gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Scene lalu berpindah kepada ibu guru cantik yang sedang galau karena sang kakek sakit kanker paru-paru. Lalu secara tidak sengaja ia melihat iklan tempat pengobatan milik Lo Chen di internet. Karena banyak dokter ahli yang menyerah dan tidak bisa menyembuhkan kakeknya, ibu guru yang tidak ada pilihan lain lantas memesan ramuan di tempat pengobatan Lo Chen untuk dapat menyembuhkan kakeknya. Setelah meminum ramuan yang Lo Chen berikan, para dokter ahli rumah sakit dikejutkan karena kanker paru-paru si kakek telah sembuh total. Namun tanpa diduga, ternyata selain mengalami kanker paru-paru, ternyata si kakek juga terkena kanker hati. Sehingga ibu guru kembali menghubungi Lo Chen untuk menanyakan apakah Lo Chen dapat menyembuhkan kanker hati yang diderita kakeknya. Tentu saja bagi Lo Chen hal ini bukanlah masalah serius. Dia pun langsung mengambil beberapa ramuan dan mengirimkannya. Singkatnya, setelah si kakek meminum ramuan yang Lo Chen kirimkan, kini dia sudah sembuh dari kanker yang ia derita selama ini.
Para dokter ahli di rumah sakit begitu kagum karena masih ada seorang ahli pengobatan hebat di dunia ini. Sementara di sisi lain, karena tempat pengobatan Lo Chen banyak didatangi oleh para pasien, hal ini membuat sebuah puskesmas milik Dr. Shen sepi pengunjung. Dia yang merasa karena marketnya telah direbut Lo Chen langsung membuat sebuah petisi yang mana Lo Chen telah melakukan praktek pengobatan secara ilegal. Alhasil tempat pengobatan Lo Chen pun ditutup oleh pihak polisi. 再说了，哪有癌症吃一副药就好？老板，是我，怎么了？那我们以后去哪儿看病啊？Namun Lo Chen yang baik hati tidak mempermasalahkannya, ia pun tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun tempat pengobatannya ditutup, dia lantas mengumumkan bahwa praktek pengobatannya akan diadakan di sebuah bangunan serbaguna dan para warga yang sakit bisa datang kapan saja ke sana. Esok harinya nampak para warga kembali datang untuk berobat kepada Lo Chen. Sementara Dr. Shen yang mengetahui Lo Chen masih melakukan praktek pengobatan membawa beberapa anggota polisi yang sudah ia suap untuk menangkapnya. Namun aksinya dihentikan oleh ibu guru dan kakeknya. Selain itu, di sana juga hadir Prof. Samsul yang merupakan Ketua Asosiasi Dokter Indonesia. Karena Dr. Shen sudah menyalahgunakan kedudukannya, menerima suap, menyebarkan fitnah, dan sebagainya, sehingga Prof. Samsul langsung memecatnya. Lalu ibu guru yang merupakan seorang polwan pun langsung menangkapnya. Kemudian pada saat akan pulang, Prof. Samsul tidak sengaja tertabrak oleh sebuah mobil sehingga membuatnya langsung sekarat tidak sadarkan diri. Setelah sebuah kaca menusuk arterinya. Ibu guru dan sang kakek langsung pergi menemui Lo Chen agar membantu menyelamatkan Prof. Samsul karena saat ini banyak dokter ahli yang ada di rumah sakit tidak sanggup melakukan operasi terhadap Prof. Samsul karena sangat berisiko. Sebab jika terjadi kesalahan sedikit saja maka bukannya menyelamatkannya, hal itu bisa menghilangkan nyawa Prof. Samsul itu sendiri. Melihat Lo Chen memasuki ruang operasi, 3 dokter ahli di sana nampak terkejut karena Lo Chen masih begitu muda. Bahkan yang paling membuat mereka melongo adalah Lo Chen bukanlah seorang dokter, melainkan seorang mahasiswa matematika. Selain itu, saat melakukan operasi, Lo Chen masih sempat-sempatnya membaca sebuah puisi dan mendengarkan acara radio. Tapi meskipun begitu, ketiga dokter ahli ini nampak kagum karena gerakan tangan Lo Chen dalam melakukan operasi sama seperti seseorang yang memiliki pengalaman operasi selama 30-an tahun. Padahal usia Lo Chen masih nampak begitu muda. Di tengah rasa heran itu, mereka kembali dikejutkan karena operasi yang Lo Chen lakukan telah berhasil. Ia pun dengan lancar menutup kembali luka yang ada di tubuh Prof. Samsul dan nyawa Prof. Samsul berhasil diselamatkan. Karena Lo Chen telah berhasil membantu menyelamatkan pasien, Lucy memberikan sebuah hadiah berupa kemampuan untuk menyatukan teknik pengobatan herbal. 加一名获得医生崇拜，奖励高昂，与现有中药学技能可以融合。 Setelah mendapatkan kemampuan teknik pengobatan herbal, Lo Chen bersama dengan Lia mendirikan sebuah warung teh susu. Yang mana teh susu ini tidak hanya enak, segar, tapi juga mengandung obat herbal sehingga secara tidak langsung dapat mengobati penyakit orang yang meminumnya. Mengetahui khasiat yang terkandung di dalam teh susu yang dijual oleh Lo Chen, nampak banyak orang yang berebut membelinya. Bahkan banyak reporter TV swasta yang menyiarkan berita viral tersebut, sehingga secara tidak langsung Lo Chen mendapatkan promosi gratis tentang bisnis yang ia jalankan. Serta hal ini membuat saham perusahaan mereka langsung meningkat. Si ayah yang mengetahui hal itu begitu senang karena berkat bisnis teh susu milik Lo Chen, saham perusahaan mereka meningkat pesat. Karena bisnis Lo Chen telah berhasil, Lucy kembali memberikan hadiah untuknya, yaitu sebuah rompi anti peluru dengan kualitas terbaik. Sementara di sisi lain, ternyata ada seseorang yang bernama Li Chuan. Orang ini berencana akan membalas perbuatan ayah Lo Chen terhadap keluarganya. Sementara ibu guru yang mengetahui Lo Chen berada dalam bahaya langsung datang untuk melindunginya. Lo Chen yang khawatir bahwa orang jahat itu kemungkinan juga menyerang orang tuanya. Ia pun langsung mendatangi rumahnya. Dan ketika sampai, Lo Chen dikejutkan oleh kedua orang tuanya yang begitu hebat dalam mengalahkan musuh-musuhnya.
Belum juga bisa bernapas lega, kini Lo Chen mendapatkan sebuah panggilan telepon yang memberitahunya bahwa Lia telah ia tangkap. Si penelpon meminta Lo Chen untuk datang seorang diri menemuinya. Nampak Lo Chen langsung datang ke tempat lokasi pertemuan. Dan benar saja di sana Li Chuan sudah menangkap Lia. Selain itu, Li Chuan memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Lo Chen. Tapi untung saja ibu guru datang bersama anak buahnya meratakan semua penjahat yang ada di sana. Li Chuan yang sudah kepepet langsung menekan sebuah tombol bom yang ada di tempat itu. Dengan cepat Lo Chen langsung memeluk Lia untuk melindungi gadis tersebut. Ibu guru begitu kagum karena Lo Chen tidak terluka sedikit pun setelah terkena ledakan bom yang begitu kuat. Singkat waktu ketika di rumah sakit, Lo Chen begitu terpesona oleh kecantikan Lia yang saat ini juga mencintainya. Ibu dan ayah Lo Chen pun menerima Lia menjadi menantu perempuannya dan akan mengadakan pesta perkawinan untuk mereka 1 bulan yang akan datang. Sementara Nona Bai dia nampak menyesal karena sebelumnya sok jual mahal terhadap Lo Chen dan kini dia ingin bersaing dengan Lia. Dan akhirnya mereka pun berebut cacing berotot milik Lo Chen. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah menilai seseorang dari masa lalunya karena Tuhan dapat mengubah keadaan seseorang begitu mudahnya. Namun tetaplah memiliki hati yang baik karena itulah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Bye-bye.